Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Balik lagi dengan saya Dedi Setiawan, HRD Learning and Development, yang bakal bantuin kamu untuk konten kali ini adalah CV ATS tanpa pengalaman kerja. Gimana bikinnya? Nah, tapi yang perlu kamu ingat dan garis bawahin, di sini mau bantuin bikin CV ATS tanpa pengalaman kerja ya, bukan bikin doi biar jadi pasangan hidup kamu ya. Canda. Gimana sih bikin CV itu lebih menarik di mata HRD meskipun kamu nggak punya pengalaman? Apalagi kamu seorang fresh graduate yang pertama kali mau ngelamar kerja, atau juga kamu yang bingung karena program kampus merdeka itu tuh yang mahasiswa diwajibkan magang di perusahaan-perusahaan. Nah, di sini aku bakal ngasih tipsnya biar bikin CV-mu menarik, ditambah ngerekomendasiin satu website yang bakal memudahkan kamu dalam bikin CV tersebut. Teman-teman, di dalam pembuatan CV, kamu tuh harus memperhatiin banyak hal, termasuk apalagi ATS ya, dan ditambah kamu gak ada pengalaman kerja. Oke teman-teman, langsung saja aku mau langsung rekomendasiin satu website yang sudah ATS friendly, CV-nya ratusan di dalamnya, yang namanya adalah Cake Resume ini. Nah, Cake Resume kamu ketikkan, nanti akan muncul Cake Resume buat CV online menarik, lalu teman-teman langsung klik. Dan pastikan di sini tampilannya CV menarik untuk dapatkan pekerjaan impian buat CV saya gratis ini ya. Teman-teman langsung daftar, ketikkan nama teman-teman, email teman-teman, juga passwordnya teman-teman. Langsung buat CV saya, oke ya. Nah, setelah teman-teman masuk, maka pastikan teman-teman langsung ngecek email, nanti akan muncul konfirmasi email. Setelah kamu masuk konfirmasi email, kamu akan ke direct ke halaman profil ini. Tapi kamu coba klik dulu deh, di pojok sebelah kiri ada tulisan CV. Di situ ada template banyak banget. Semua template di sini adalah ATS friendly. Coba deh lihat, ada desain fotonya ya, ada desain warnanya juga banyak, multiple design, dimana ini bukti bahwa CV ATS nggak harus yang namanya polosan. Dan juga teman-teman, for your information, kalau kamu mau CV ATS yang lebih banyak dari ini aja udah banyak banget ya. Kamu boleh masukin email kamu di link di bawah, nanti tim Cake Resume bakal ngupgrade CV kamu. Dan langsung aja deh kita langsung pilih salah satu CV yang ada di sini untuk kita nanti bikin CV ATS, fresh graduate, dan juga untuk yang mau magang. Kita pilih CV ini ya, klik. Nah, nanti muncul yang seperti ini, kita namanya onboarding proses, kita ngisi profil kita sendiri di sini ya. Di gambar pensil ini, teman-teman ngisi profilnya, siapa namanya, emailnya apa, serta perannya ini yang teman-teman lamar apa. Contoh sebagai administrasi. Alamatnya nggak perlu detail banget, yang penting ada alamat gitu untuk memvisualkan HRD teman-teman itu nanti penempatan dan lain sebagainya gimana. Teman-teman pastikan isi nomor handphonenya. Selanjutnya yang gak kalah penting adalah introduction atau summary-nya. Teman-teman wajib dibuat seolah-olah memang teman-teman itu sudah profesional meskipun gak ada pengalaman. Contohnya begini. Contoh teman-teman itu dulu pernah menjadi anggota kepanitiaan 17 Agustus. Nah, itu juga bisa teman-teman untuk dijadikan sebagai portofolio teman-teman atau introduction teman-teman. Contohnya seperti ini. Fresh graduate yang terlatih dalam menjaga motivasi kerja dengan kemampuan administrasi yang baik, kemampuan Microsoft Office, akurasi dan kecepatan mengetik hingga 60 BPM, manajemen waktu, komunikasi, dan siap kerja di bawah tekanan, memiliki telitian dan detail orientasi yang sangat baik untuk bekerja dalam tim maupun individu, didukung dengan rasa inisiatif. Di peran sebelumnya terbukti telah membawa organisasi berhasil menyelenggarakan program, gak usah disebut ya, dengan 2000 peserta contohnya, dengan tingkat kepuasan hingga 80%. Semua itu menjadi keunggulan yang dapat dikontribusikan untuk perusahaan Anda. Jadi memang teman-teman kalau mau dibuatkan summary-nya, teman-teman bikin dulu, nanti saya review di kolom komentar, nanti saya reviewin ya, nanti biar lebih powerful kata-katanya. Teman-teman masukkan LinkedIn-nya, habis itu kalau mau Twitter, Facebook juga boleh dimasukkan, atau website atau apapun, atau blognya yang bisa teman-teman lakukan. Lalu teman-teman bisa klik simpan. Oke, setelah teman-teman sudah berhasil seperti ini, maka teman-teman silakan langsung menuju ke pengalaman.
Jangan dicontreng yang saya tidak memiliki pengalaman kerjaan ini, karena memang HRD pengen banget untuk bisa ngeliat teman-teman itu sudah pro gitu ya. Nah, untuk tips yang ketiga, kalau kamu orang yang tidak punya pengalaman kerja formal dan profesional, kamu bisa banget loh masukin pengalaman organisasi kamu, atau magang, atau volunteer, atau ekstrakuler, atau memang kegiatan-kegiatan yang produktif di masa lalu. Jangan sampai kosong. Contoh tadi kan panitia 17 Agustusan gitu ya. Teman-teman boleh loh dimasukkan itu ke proyek kepanitiaan, tapi itu nanti kalau teman-teman seandainya juga bisa bantuin orang tua ngejagain warungnya orang tua, atau punya all shop, atau pernah jadi dropshipper atau reseller, teman-teman juga bisa masukin di sini. Apapun kegiatan yang produktif di masa lalu wajib dicantumkan, asal linier dengan posisi yang teman-teman daftar. Contoh, teman-teman punya online shop. Contoh perusahaannya adalah, nama jabatannya teman-teman itu apa? Tulis aja staff, admin, sosial media. Di sana full time. Contoh, kalau memang part time. Lokasinya contoh Bogor, tahun mulai bikin on shopnya kapan, bulan berapa, cantumin, dan pastikan di sini juga teman-teman tuliskan deskripsi yang telah teman-teman lakukan selama bekerja atau melayani pelanggan di sana. Nah, deskripsinya teman-teman juga untuk relate kan ya. Contoh administrasi pas pesanan, jangan sampai typo, ingat, dicek lagi. Administrasi pesanan masuk dengan pembuatan invoice untuk dikirimkan pelanggan gitu ya. Juga memberikan pelayanan prima ke lebih dari 3.000 follower media sosial Instagram Shop untuk menjaga tingkat kepuasan pelanggan. Nah, teman-teman harus relate kan. Kalau teman-teman bingung ngapain aja, kamu juga boleh cerita di kolom deskripsi. Nanti kamu ngapain aja, nanti bahasanya saya bantu sempurnakan. Terbaiknya untuk menulis deskripsi pekerjaan ini, maka teman-teman direkomendasikan untuk melihat lowongan yang sedang teman-teman lamar. Sebaiknya teman-teman bisa copy paste di situ untuk bisa lebih sistematis. Ini akan menyaring kumpulan pelamar dengan cara mencari kata kunci tertentu. Nah, menariknya di sini kamu juga bisa masukin yang namanya logo perusahaan agar CV kamu lebih menarik tentunya ya. Lalu simpan deh. Oke, teman-teman sudah ada, maka pendidikan penting juga untuk bisa teman-teman isi. Di sini teman-teman yang boleh adalah 2 terakhir. Jadi SD SMP nggak perlu. Kalau teman lulus SMA boleh, SMA SMP. Tapi kalau seandainya teman-teman S1, ya S1 dan SMA saja. Dan ditulisnya adalah yang paling terakhir, terkini. Nah, kalau teman-teman mau nulisin masuk 2, maka teman-teman hanya boleh begini, jurusannya universitas dulu yang terakhir, habis itu baru SMA-nya. Lanjut, masuk teman-teman, masuk ke resume saya ini. Kalau tadi kita udah ngisi profil, maka kita ngisi ke resume saya. Ada tulisan di sini ubah CV, maka teman-teman silahkan klik. Nah, teman-teman akan disuguhkan, perhatikan seperti ini ya CV yang kita miliki formatnya ya. Pastikan teman-teman juga sudah ada lihat di sini. Kalau memang kok polos banget nih Mas Dedi, ya kagak enak banget dilihat. Nah, teman-teman boleh diklik headernya, ada gambar pensil di sini, lalu klik latar belakang, ganti warnanya adalah abu-abu. Dan tulisannya boleh juga diganti warna hitam. Nah, teman-teman, kalau sudah seperti ini, teman-teman kan ini masih Bogor, alamat doang, LinkedIn-nya belum gitu kan. Nah, kamu berarti tinggal nulis aja di sini teman-teman nama LinkedIn-nya. Nah, bagusnya lagi di resume ini, icon LinkedIn ini kamu bisa update linknya dengan edit link. Teman-teman bisa copy paste, habis itu baru tulisan update di sini. Maka LinkedIn yang nanti bakal diklik PDF-nya oleh HRD langsung ngebuka. Selanjutnya, emailnya juga belum, ya kan? Kamu boleh masukin di sini icon and logos. Teman-teman boleh masukin gambar email, lalu ketikan saja. Terus ini juga WhatsApp-nya kan belum. Kamu klik, habis itu ketikkan nomornya. Nah, setelah itu kita lihat deh review di bagian pengalaman pekerjaan. Kalau teman-teman ngerasa bahwa aduh aku kok kayaknya mau nambahin lagi. Nah, di sini tinggal tanda panah ini, ada klik and drag, kamu mau nambahin apa, pengalaman apa gitu ya. Ternyata teman-teman tuh pernah jadi panitia, ya udah ditulis aja di sini pengalaman kepanitiaan. Nah, pengalaman kepanitiaan ini kamu juga bisa tulis. Contoh di sini adalah admin bendahara.
Setelah admin bendahara di pengalaman kepanitiaan, arisan alumni, maka di kolom deskripsinya juga kamu sesuaikan. Ini CV-nya udah kelihatan pro banget ya, udah ada pengalaman kerja, pengalaman kepanitiaan. Kamu juga bisa tulisin kalau ada pengalaman kepanitiaan yang lainnya. Jangan sampai kosong. Lanjut, kita juga masuk ke skill di sini. Skillnya kamu boleh juga banget sesuaiin gitu ya dengan admin. Contoh kemampuan kamu adalah kemampuan Microsoft Office. Yang kedua, kamu boleh masukin, lebih jelasnya juga kamu bisa tulis Microsoft Office kan sebenarnya ada juga yang Word gitu ya. Nah, kamu juga boleh tambahin. Nah, gitu teman-teman. Nah, teman-teman, untuk kemampuan bahasa, kamu juga bisa tulis contoh bahasa Cina, bahasa Inggris gitu ya. Kalau memang dikasih kemampuan kamu native atau profesional atau tidak gitu, teman-teman. Oke, ini sudah bagus banget. Nah, selanjutnya yang kamu harus perhatikan adalah fontnya, teman-teman ya. Fontnya ini lebih banyak sekali. Yang harus diperhatikan adalah font-font yang sudah direkomendasikan. Contohnya, Helvetica, Times New Roman, Calibri, dan beruntungnya lagi kalau kamu pakai Cake Resume ini, semua font yang ada di sini adalah font-font yang sudah ramah ATS. Bagus banget ya. Tapi teman-teman coba deh dianalisis sedikit. Ini bentuknya berbeda, benar nggak? Ya, ini bentuknya ke kiri, ini bentuknya menjorok ke depan. Nah, sebaiknya teman-teman harus juga dirapikan CV-nya, apalagi kamu ngelamar jadi admin. Kita rubah yuk bentuknya yang hampir mirip dengan yang staf administrasi di atas. Dilakukan klik and drag dengan milih salah satu bentuk yang sama dengan yang ada di atas. Nah, sekarang kita teman-teman, kalau kamu punya pelatihan, kamu juga boleh banget masukin di sini pelatihan-pelatihan karena ini cukup bagus teman-teman untuk bisa menambah referensi HR itu bahwa kamu ya seorang memang sudah matang gitu ya. Nah, teman-teman juga di sini kan coba deh kamu lihat udah lengkap ya. Didi Setiawan, pengalaman kerja, pengalaman kepanitiaan, pendidikan. Kalau kamu mau nambahin portofolio bisa banget. Kamu tinggal cari fitur drop and drag ini, pilih fitur yang kamu mau masukin portofolio kamu. Contoh portofolio kamu adalah YouTube gitu kan. Kamu boleh tuh teman-teman, ini tinggal digeser. Kamu geser, masukin di sini. Teman-teman, nama portofolio kamu apa? Dinamakan. Dan teman-teman jelaskan di situ kontennya apa saja. Klik videonya, teman-teman replace linknya. Terus insert deh. Nanti akan muncul video yang sudah kamu buat yang ada atau YouTube yang pernah kamu bikin. Wow, bagus banget ya. Nah, kalau udah semuanya, teman-teman udah jadi nih, maka teman-teman boleh lihat hasil CV-nya seperti apa. Di button ini, lihat CV, gitu ya. Teman-teman nanti akan muncul seperti ini. Wow, bagus banget dan ini sudah dijamin yang namanya ATS friendly. Wow, tapi yang perlu kamu ingat adalah di dalam membuat CV, yang kamu harus hindari yang pertama adalah berbohong. Karena menjelaskan hal yang dibuat-buat saat membuat CV fresh graduate, yang kamu tulis ini akan pasti ketahuan. Tapi balik lagi, apapun yang sudah kamu lakukan dan cuman kamu pilih bahasanya, itu kamu sangat dibolehkan. Yang kedua, yang tidak boleh adalah dekor CV terlalu berlebihan gitu ya. Ini kan 2 warna saja nih, abu-abu saja gitu ya. Jangan sampai warnanya sampai belontang-belonteng gitu. Sampai bercampur baur, dilarang keras. Sama satu CV untuk semua. Oke deh, aman. Langsung teman-teman download CV dengan klik PDF. Langsung nanti akan mengkonversi di dalam 5-15 detik dan di-download. Tara! Jadi teman-teman, tapi jangan langsung seneng dulu, teman-teman juga boleh langsung ngecek seberapa ATS kah CV kamu. Maka teman-teman balik lagi ke dashboard, klik resume saya. Teman-teman nanti turun ke bawah, maka ada tulisan analisis CV saya, maka diklik. Teman-teman, di sini tinggal step 1, ditulis pilih my cake resume-nya. Terus teman-teman Ctrl A, Ctrl C, copy ya. Habis itu Ctrl Victory atau Ctrl V. Lalu teman-teman boleh mulai menganalisis berapakah skor CV ATS yang barusan teman-teman buat. 100% kecocokannya. Wow, selamat. Kamu boleh banget langsung bikin CV-nya di Cake Resume via handphone atau via website di laptop kamu. Saya Didi Setiawan, mudah-mudahan kebantu banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.